Gak usah banyak-banyak. Keluarkan aja misalnya surat tertentu atau ayat tertentu. Antum juz amma bisa keluarkan. Atau kalau sudah baik Al-Baqarah 5 ayat aja dulu. Keluarkan, lihat tafsirnya. Ya, kemudian coba amalkan. Ini pahalanya banyak banget. Ini pahalanya double. Dia mendapatkan pahala qiraat. Bukankah dengan tilawah qiraat pun akan dibaca? Dapat pahalanya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Gak pernah orang kumpul di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitaballahi. Dia bertilawah, bukan qiraat. Bertilawah Al-Quran di situ, walaupun gak banyak ayatnya. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Terus dia pelajari, dia share maknanya, dia tanyakan hukumnya supaya dia tidak simpulkan sendiri. Apa yang dia dapatkan? Lihat kalimatnya. Illa, kecuali ghasyiyathumur rahmah. Ketika dia kaji, rahmat Allah akan diliputkan pada dirinya. Nazalat alaihimus sakinah. Dia mendapatkan sakinah, ketenangan. Ya. Bukankah di rumah tangga cenderung menginginkan sakinah? Kan? Ketenangan disebut sakinah kan? Salah satu cirinya, rumah tangga yang seringkali mentadaburi Al-Quran, bertilawah Al-Quran, itu cenderung lebih tenang dibandingkan orang yang gak pernah membahas Quran. Coba Anda biasakan pulang ke rumah, dia pelajari dengan istri, dengan anak-anak, share, itu lebih tenang keadaan. Dan rahmat Allah diturunkan pada keluarga itu. Jadi walaupun ibu namanya sakinah, gak pernah praktekan ini, gak akan dapat. Ini, kemudian hafathumul malaikah, malaikat berkerumun, bergabung, malaikat. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, disebut-sebut oleh Allah di makhluk yang ada di sisinya. Disebut Allah. Antum disebut manusia aja bangga. Antum disebutkan oleh Perdana Menteri Australia, wah, bangganya luar biasa. Siapa yang tidak bangga disebutkan oleh Allah? Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kalau ingin disebutkan, ini ambil. Ya, mau sampai kapan antum baca Al-Quran tidak tahu artinya? Ya, kita keluarkan. Saya beli rumus ya, beli rumus cepat nih. Ini manhaj para sahabat yang kemudian dikodifikasikan, dikumpulkan dalam hadis. Kalau Anda ingin tilawah Quran, saran kami, coba keluarkan yang paling penting yang kita jalani dalam kehidupan. Misal, ibu sebagai ibu misalnya kan, dan sebagai istri, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat Quran tentang tugas seorang istri, istri Qurani? Ibu sudah berapa tahun jadi seorang istri? Kenapa kita tidak keluarkan? Misal, ayat-ayat Quran tentang tugasnya istri, keluarkan, tilawahi di sini. Plus dengan istri-istrinya Nabi, lihat kenapa Nabi diperkenankan menikah dengan lebih daripada 4 perempuan. Nanti saya terangkan saat di surau kita dalam pertemuan kajian muslimah berikutnya. Ternyata hikmahnya dahsyat, Bu. Istri Nabi diizinkan lebih daripada 4. Ternyata semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan, ada apa? Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah indah luar biasa. Perhitungan yang tadinya uang belanja, sekarang jadi bagaimana satu kurma bisa jadi ibadah. Yang cemburu pada urusan dunia, sekarang bagaimana kalau si fulana bisa mendapatkan pengetahuan ayat, saya pun harus dapat. Kalau dia sholat, saya pun harus sholat. Itu indah. Nanti ibu cek, ada di antara pasti istri Anda, Pak. Ada di antara yang mirip Zainab karakternya, ya, Saudah binti Zam'ah, Maimunah, sampai kemudian ke Sayyidah Khadijah mungkin yang paling tinggi. Nanti pulang coba cek di rumah kira-kira mirip siapa gitu ya. Ini tilawah. Ya. Jadi seorang ibu coba keluarkan. Ayah juga begitu, termasuk antum ya, yang pebisnis, pengusaha. Kenapa antum nggak turunkan ayat bisnis? Ayat-ayat bisnis, ayat-ayat usaha, antum tilawahi, kumpul dengan para pebisnis di sini. Kenapa sih? Antum kumpul sinergi, tilawahi. Jangan bikin kajian yang tinggi-tinggi yang antum nggak butuh. Antum kumpul bahas, lihat. Sahabat Nabi dulu begitu, makanya mereka kumpul. Muncullah Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan mereka sukses kok. Saya baru kembali dari Madinah beberapa waktu lalu. Asetnya Uthman itu masih ada sampai sekarang. Asetnya Uthman bin Affan, Pak, setelah 15 abad. Beliau pernah membeli satu sumur yang dikuasai Yahudi. Semua yang pengen minum mesti bayar. Kata beliau, saya beli ini sampai selesai. Kemudian area sekitarnya 10 hektar. Ada area tanah, dibeli juga oleh beliau, tanami kurma. Yang lapar ambil kurmanya, yang haus ambil minumnya, nggak usah bayar. Sampai sekarang masih ada areanya. Mau dijadikan sebuah tempat untuk istirahat, ya, semacam perhotelan atau penginapan. Itu kemudian hasilnya disimpan di Bank Saudi, royaltinya disedekahkan atas nama sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini luar biasa, asetnya banyak. Dan tahukah Anda, beliau ini yang menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, setelah menikah satunya meninggal, menikah lagi, itu Masya Allah, orang paling lembut, bahkan paling pemalu. Kata Nabi, malaikat aja turun, malu lihat Uthman. Tahukah Anda, di balik kesibukannya, yang luar biasa dahsyat sibuknya, itu kata Imam An-Nawawi, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, di halaman 38, paragraf pertama, balik 1-2, itu di balik kehebatan kesibukannya, masih sempat menunaikan tahajud malamnya, tidak pernah ketinggalan sampai khatam Quran. Bisa Anda bayangkan? Harus sempat ibadah.
Ini menantu Nabi, sahabat Nabi, dijamin masuk surga tanpa hisab lewat lisan Nabi, menikah dengan dua putri Nabi. Sangat pemalu sampai malaikat turun malu lihat Uthman. Masya Allah, masih sempat tahajud di balik segala kekayaan asetnya. Sampai 15 abad ada sekarang. Kenapa nggak antum turunkan konsepnya? Semua sahabat Nabi yang pengusaha sukses semua. Untuk sahabat Nabi bukan, menantu Nabi bukan. Tidak menikah dengan dua putri Nabi. Ya, malaikat turun belum tentu malu lihat antum, gitu kan? Surganya belum jelas. Ya, sesibuk apa sih antum? Jangankan sholat sunnahnya, sholat fardu aja masih terlambat.